Tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku.
tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu
Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena dalam kesempatan pagi yang indah ini kita kembali dipersekutukan di dalam persekutuan doa pagi. Saudara yang terkasih, kami memohon maaf pada pagi ini sepertinya server YouTube sedang down karena baik di akun saya maupun juga di
akun YouTube GKI Madiun tidak dapat diakses, sehingga siaran ini dapat diikuti melalui Facebook Multimedia GKI Madiun, melalui Periscope, Facebook Virgo Trisepto Anggoro, maupun juga melalui live di Instagram di akun @septorang. Dan untuk YouTube nanti akan ada siaran tunda karena persekutuan doa pagi ini juga sedang direkam. Saudara yang kasih, mari kita awali ibadah kita pada pagi ini dengan bersama-sama mengambil saat hening. Mari bersama kita mengawali persekutuan kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 26. Kidung Jemaat nomor 26 kita akan nyanyikan bait yang pertama dan bait yang keempat. Kidung Jemaat 26 bait yang pertama dan keempat. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi baik di surga, siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saudara yang kasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pemberitaan sabda Tuhan. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena dalam seluruh langkah yang kami miliki, kami selalu memiliki kesempatan untuk berhenti sejenak, meneduhkan hati, pikiran, raga kami, juga jiwa kami ya Tuhan, untuk mengambil waktu berbicara dengan Engkau di dalam keteduhan hidup kami. Kami bersyukur karena di pagi yang indah ini ketika kami bisa menghirup nafas yang segar, juga ketika kami mampu mendengarkan kicau burung yang bernyanyi, itu menjadi sebuah bukti bagaimana Engkau selalu memelihara kehidupan kami dengan kasih sayang terbaik yang Engkau anugerahkan. Dan ketika kami pun dalam perteduhan ini akan membaca serta merenungkan firman-Mu, kiranya kasih dan kekuatan Roh Kudus-Mu yang akan memandu serta menolong setiap kami, supaya apa yang menjadi kebenaran firman-Mu ini akan selalu ada dan tinggal diam di dalam kehidupan kami. Tolonglah hamba-Mu juga ya Tuhan, kiranya di tengah segala keterbatasannya, ia mampu menguraikan sabda-Mu bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, pembacaan firman Tuhan di dalam kesempatan pagi ini diambil dari Injil Lukas di pasal 6 ayat 43 sampai dengan 45. Injil Lukas di pasal 6 ayat 43 sampai dengan 45. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai dengan 45. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa memelihara dengan menghidupi dan melakukan firman Tuhan ini di sepanjang waktu yang Tuhan anugerahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, pernahkah ketika kita beli buah, entah itu buah jeruk, buah mangga, buah salak, buah belimbing, dan buah-buah yang lain yang menyegarkan dahaga kita kala cuaca panas, ini cocok ya saudara kasih. Kita sudah mulai memasuki musim pancaroba, meski beberapa waktu yang lalu, bahkan kemarin pun hujan masih mengguyur dengan cukup lebat di tengah-tengah kota kita, tetapi ada hari-hari di mana cuaca sangat panas. Maka ketika kita menikmati buah-buah itu tentu menyegarkan dahaga kita. Namun pernahkah ketika kita membeli buah-buahan itu, kita mendapati bahwa ada buah yang tidak manis? Atau kalau anak-anak remaja bilang biasanya kita dapat zong sesuai yang kasih. Dari sekian jumlah buah yang kita beli, entah itu 1 atau 2 kilo, tiba-tiba ada 2 atau 3 biji buah yang rasanya itu sangat masam dan membuat kita itu rasanya tidak nikmat untuk menikmati buah itu. Tentu itu akan membuat kita menjadi gundah gulana, membuat kita itu kesel rasanya. Sudah susah-susah mencari, sudah susah-susah memilih, ternyata masih ada buah yang rasanya masam dan tidak nikmat untuk dimakan. Sehingga dari sana, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita melihat bahwa ya pasti memang ketika kita membeli buah belum tentu semuanya itu
buahnya rasanya manis. Pasti ada beberapa yang rasanya tidak enak dan kita harus menyimpannya terlebih dahulu, menunggu sampai buah itu masak sehingga lebih nikmat untuk kita makan atau melepaskan dahaga di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, seperti itulah juga kehidupan seorang manusia, apalagi dia adalah pengikut Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa setiap kita pun dipanggil untuk menghasilkan buah-buah yang manis. Setiap kita dipanggil untuk menghasilkan buah-buah yang terbaik di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dengan buah-buah yang terbaik itulah kita akan selalu dapat mewartakan damai sejahtera Tuhan di sepanjang waktu yang Tuhan anugerahkan. Kalau kita memperhatikan teks bacaan kita pada pagi ini di Injil Lukas 6 ayat 43 sampai dengan 45, di ayat 43 Tuhan Yesus mengingatkan kepada para murid, juga mengingatkan kita semua bahwa tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Mengapa Tuhan Yesus memakai perumpamaan atau contoh ini untuk mengingatkan para murid supaya kehidupan mereka selalu berdampak positif di sekitar kehidupan para murid saat itu? Karena Kristus menghendaki kehidupan para murid itu ibarat pohon yang baik. Dan setiap apa yang dilakukan, juga setiap apa yang menjadi perkataan, tindakan, laku kehidupan, juga sikap-sikap dalam keseharian para murid, semuanya itu haruslah menjadi buah yang terbaik dari kehidupan para murid. Jadi Kristus mengumpamakan para murid itu sebagai sebuah pohon. Dan ketika pohon itu adalah pohon yang baik, maka konsekuensinya pohon yang baik pasti menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupannya. Karena lebih lanjut di ayat 42 sangat jelas sekali Kristus mengatakan bahwa setiap pohon dikenal pada buahnya. Tidak ada orang mencari buah itu dari semak duri atau dari duri-duri untuk memetik buah anggur. Orang pasti akan memetik buah itu langsung dari pohonnya. Dan kalau pohon itu baik, pasti buah yang dirasakan adalah buah yang terbaik. Itulah mengapa di ayat 43 dengan sangat lugas sekali Kristus mengatakan bahwa setiap orang baik itu pasti akan mengeluarkan sesuatu yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat pasti akan mengeluarkan yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Mengapa Kristus memakai hati untuk menjelaskan apa yang menjadi perumpamaannya di teks ini, saudara kasih? Karena bagi orang-orang Israel, dalam penghayatan mereka, hati dalam sebuah kehidupan itu adalah pusat dari segala tingkah laku dan pusat dari proses pemikiran, sehingga ketika orang memiliki pemikiran-pemikiran yang baik, dan ketika orang pun mampu untuk melakukan sikap-sikap kebaikan di dalam kehidupannya sehari-hari, maka di sana dapat ditebak dengan cepat bahwa hati orang itu adalah hati yang baik. Berbeda loh saudara kasih, kalau misalnya orang itu memiliki kepentingan di dalam kehidupannya, sehingga ia di luarnya menunjukkan baik, tetapi sebenarnya ada sebuah tujuan untuk memuaskan kepentingannya sendiri. Akan tetapi bagi orang-orang yang tulus, bagi orang-orang yang memiliki hati yang murni, yang dipenuhi dengan kasih dan kebaikan Tuhan, maka apa yang ia lakukan pastilah adalah sebuah kebaikan yang bisa memberkati dan membawa damai sejahtera bagi orang-orang di sekelilingnya. Oleh karena itu, melalui teks ini kita diingatkan, saudara kasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk melakukan setiap kebaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebaikan apa saja yang bisa kita lakukan? Saudara-saudara,
mampu untuk mengetahui hal itu dan pasti sudah tahu bagaimana caranya berbuat baik. Yang menjadi catatannya adalah marilah kita berbuat baik dengan total. Marilah kita berbuat baik dengan tulus dan sungguh-sungguh, supaya apa yang menjadi proses kehidupan yang kita jalani dalam hidup sehari-hari akan senantiasa menghasilkan buah-buah yang manis di dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Dan sebagai sebuah pohon di dalam kehidupan ini, saudara kasih, kita pun diajak untuk selalu memiliki relasi yang dekat dengan Sang Pemilik kehidupan kita. Yaitu kita harus selalu membangun komunikasi yang akrab dengan Tuhan di sepanjang waktu yang kita miliki. Kita dipanggil juga untuk senantiasa menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan, bukannya sekedar membaca dan merenungkan, tetapi juga mewujud nyatakan firman Tuhan itu di dalam seluruh waktu yang kita miliki. Sehingga dengan kesediaan itu, saudara kasih, maka kita akan selalu dapat menghasilkan buah-buah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan tentunya lewat buah-buah itu, orang akan semakin mengenal dan akan semakin menerima kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena kalau orang-orang melihat setiap buah yang kita hasilkan, jika buah itu mampu menghadirkan rasa yang manis, mampu menghadirkan sebuah kasih di dalam kehidupan orang yang menerimanya, mereka pasti akan mengenal siapakah Tuhan yang kita imani dan kita sembah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, saudara kasih, marilah kita terus bersemangat untuk menjadi pohon-pohon yang menghasilkan buah-buah yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya melalui setiap kesediaan kita untuk dekat dengan Tuhan dan kesediaan kita untuk memperjuangkan kasih dan damai sejahtera Tuhan di sepanjang kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita, kita setia juga berbuah baik di dalam seluruh kesempatan itu. Selamat melanjutkan langkah kehidupan kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang menghasilkan kebaikan. Kiranya kebaikan yang kita tabur akan selalu memberkati dan membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kita bersama dengan sesama. Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Mari saudara-saudara kita mengambil saat hening. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita merespon perenungan kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 427. Kidung Jemaat nomor 427 akan kita nyanyikan bait yang pertama saja. Kusuka menuturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kita ulangi sekali lagi. Ku suka menuturkan cerita-Mu, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ya, sesuai kasih, biarlah lagu tadi terus mengingatkan di dalam kehidupan kita bahwa kita senantiasa bersuka cita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas panggilan yang Tuhan nyatakan untuk kita menjadi saksi kasih-Nya di sepanjang waktu, menjadi buah-buah yang manis dan terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita naikkan syafaat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mengingatkan dan kembali memberi kami semangat untuk kami senantiasa mampu berbuah yang terbaik dalam seluruh proses kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau menempatkan kami di tengah-tengah dunia ini dengan sebuah tujuan besar untuk mengutus kami memberitakan serta mewujudkan damai sejahtera-Mu di dalam kehidupan kami bersama sesama maupun juga kehidupan kami dengan seluruh ciptaan yang Engkau hadirkan. Untuk itu ya Tuhan, kami terus memohon kiranya hikmat-Mu yang tetap mengalir dalam pikiran, hati, jiwa, dan sanubari kami, supaya melalui hikmat-Mu itu kami terus belajar untuk senantiasa setia mewartakan cinta kasih-Mu di dalam seluruh proses kehidupan yang kami miliki. Kami ingin mewujudkan ya Tuhan, melalui kesediaan kami di masa pandemi COVID-19 ini, ketika bangsa dan negara ini masih terus berproses melalui pandemi ini dengan baik. Kiranya Tuhan, melalui setiap kehidupan yang kami jalani dengan sesama kami, masyarakat Indonesia, kami mampu untuk terus memberikan buah-buah yang terbaik di dalam kehidupan ini, dan kami pun juga senantiasa bersedia untuk membangun damai sejahtera-Mu di tengah-tengah Indonesia ini. Melalui kesediaan kami menerapkan protokol kesehatan, melalui kesediaan kami untuk saling menjaga dan saling melindungi di dalam diri sesama kami, juga kesediaan kami ya Tuhan untuk senantiasa memberikan dukungan yang terbaik bagi ide-ide dan solusi yang ditemukan oleh pemerintahan maupun komunitas masyarakat di dalam mempercepat penanganan wabah COVID-19 ini. Kiranya Engkau akan terus memberikan semangat di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan, sehingga dengan semangat itu kami akan terus yakin dan kami akan senantiasa terus berusaha untuk memberikan dukungan terbaik kami dan juga peranan aktif kami di dalam mempercepat penanganan wabah COVID-19 ini. Kiranya hikmat-Mu juga yang akan terus turun atas pemerintahan negara kami, agar melalui hikmat-Mu itu, biarlah pemerintahan kami ya Tuhan
mampu untuk terus bekerja dengan penuh syukur dan sukacita di tengah-tengah masa pandemi ini, serta setiap keputusan yang dihasilkan adalah sebuah keputusan yang membawa damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami juga ingin menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam perawatan karena virus COVID-19, juga para tenaga medis maupun para medis yang mendampingi saudara-saudara kami yang terpapar virus tersebut. Ya Tuhan, kiranya Engkau akan selalu menyertai mereka. Bagi saudara-saudara kami yang menjalani perawatan, Engkau akan selalu memberkati setiap proses pemulihan mereka, supaya mereka dapat melewati masa pemulihannya dengan baik. Demikian juga untuk seluruh tenaga kesehatan yang ada, kiranya Engkau senantiasa berkenan memberikan kekuatan-Mu di dalam diri mereka, supaya mereka dapat melaksanakan kerja kemanusiaannya dengan penuh syukur dan sukacita. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk kehidupan bergereja kami. Pelayanan pun menjadi sebuah cara kami sebagai gereja untuk menghasilkan buah-buah yang manis dan terbaik dalam kehidupan kami. Untuk itu kami terus berserah di dalam setiap pelayanan yang diperjuangkan dan diusahakan oleh jemaat kami ya Tuhan. Engkau yang akan selalu membimbing setiap kami para pelayan-Mu, baik kami para penatua atau anggota majelis jemaat, kami sebagai para pengurus badan pelayanan jemaat, kami sebagai aktivis, kami sebagai tim-tim pelayanan maupun juga kepanitiaan, bahkan kami sebagai umat-Mu ya Tuhan. Kiranya kami mampu bersinergi bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami, supaya kehadiran gereja-Mu semakin dirasakan baik dalam kehidupan internal berjemaat maupun juga dalam setiap kehadiran kami bagi masyarakat di mana Engkau menempatkan serta mengutus kami. Kami pun memohon kekuatan-Mu yang akan senantiasa menopang kami ya Tuhan, supaya kami mampu bersama-sama melaksanakan program pelayanan yang telah kami susun di dalam tuntunan kasih-Mu. Dan kiranya dalam keberserahan itu kami mampu melihat dan merasakan bagaimana berkat kasih-Mu selalu melingkupi kehidupan bergereja kami, serta ya Tuhan, kami tetap mampu untuk saling mengikatkan diri kami dalam kasih persekutuan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada di dalam kondisi lemah tubuh ya Tuhan. Kiranya Engkau juga akan selalu menolong dan menyertai segala proses perawatan maupun pemulihan yang dialami oleh saudara kami ini. Kiranya melalui perawatan itu, semangat dan sukacita akan tetap berkobar dalam diri saudara-saudara kami yang ada dalam kondisi lemah tubuh, supaya mereka mampu melalui segala perawatan dan pemulihan itu dengan tetap berserah di dalam Engkau dan membuka diri bagi karya-karya terbaik-Mu dalam pemulihan kesehatannya. Pun demikian untuk keluarga yang mendampingi ya Tuhan, kiranya Engkau juga akan selalu menolong dan memberkati keluarga, supaya dalam segala hal yang mereka butuhkan untuk pendampingan bagi saudara-saudara kami yang ada dalam lemah tubuh, juga dalam setiap kesehatan dan kekuatannya, kiranya Engkau akan selalu memberkati keluarga, sehingga keluarga pun tetap terus berserah dan berharap di dalam Engkau, serta memberikan pendampingan yang terbaik bagi saudara-saudara kami yang ada dalam kondisi lemah tubuh. Kami berdoa juga untuk setiap kehidupan keluarga kami ya Tuhan, bagi anak-anak kami yang terus berjuang dalam proses studi mereka. Kiranya Engkau akan selalu menyertai dan menolongnya, supaya studi yang mereka jalani dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan lewat studi itu ya Tuhan, kiranya mereka mendapatkan bekal pengetahuan yang terbaik yang akan menolong dan membimbing mereka untuk menyambut seluruh masa depan yang Engkau rancang dalam diri anak-anak kami. Bagi anak-anak kami maupun saudara kami yang tengah berjuang untuk mencari pekerjaan, kiranya Engkau akan selalu menolong dan menyemangatinya, karena kami tahu bukan sebuah perkara yang mudah untuk mencari pekerjaan di masa pandemi ini. Tapi kami beriman di dalam Engkau ya Tuhan, Engkau pasti menghadirkan setiap kehendak terbaik-Mu di dalam diri anak-anak maupun saudara-saudara kami yang tengah berjuang untuk mencari pekerjaan. Dan dimanapun Engkau menempatkan nantinya Tuhan, biarlah mereka tetap terus bersuka cita dan mampu terbuka dengan setiap keputusan yang Engkau hadirkan
dalam proses pencarian kerja mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk hidup berumah tangga kami ya Tuhan. Kiranya Engkau juga akan senantiasa menolong dan memberkatinya, supaya relasi bersama dengan pasangan hidup yang Engkau anugerahkan akan memampukan kami untuk terus saling mengenal dan saling mengasihi, saling mencintai satu sama lain dalam berbagai situasi dan kondisi kehidupan, sebagaimana kami telah mengikrarkannya di hadapan-Mu dan di hadapan jemaat-Mu. Kami percaya bahwa setiap dinamika kehidupan yang Engkau hadirkannya Tuhan menjadi cara-Mu menumbuhkan kedewasaan di antara kami dengan pasangan hidup kami ya Tuhan, supaya kami pun mampu memperkokoh hidup berumah tangga kami di dalam kasih dan pimpinan-Mu. Kami juga ingin menyerahkan untuk seluruh perjumpaan kami dengan saudara-saudara seiman kami, juga ya Tuhan dengan setiap sesama yang Kau hadirkan dalam hidup kami. Biarlah kehadiran kami akan selalu membawa sukacita, dan kehadiran kami pun selalu membawa dampak positif di dalam kehidupan bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Kami juga ingin menyerahkan seluruh proses kehidupan kami di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam setiap pergumulan yang akan terus kami proses dalam hidup kami. Kiranya damai sejahtera-Mu yang akan selalu memberkati dan menolongnya, sehingga dengan kekuatan yang Engkau hadirkan, kami mampu untuk selalu belajar setia berproses dalam segala pergumulan kami. Bapa yang Maha Kasih, kami akan berpisah dan kami akan melanjutkan seluruh karya kehidupan kami. Kiranya kasih dan damai sejahtera-Mu yang akan senantiasa menolong dan memimpin kami semua. Kami serahkan setiap doa kami di dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berserah dan membuka diri bagi setiap kehendak terbaik-Mu dalam hidup kami selanjutnya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan meneruskan langkah kehidupan kita. Mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan kita dari Kidung Jemaat nomor 422. Kidung Jemaat 422 kita akan nyanyikan bait yang pertama hingga yang ketiga. Yesus berpesan. Masing-masing di sekitarnya dalam dunia ini bersinar. Yesus berpesan, bersinarlah malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya sesamamu bersinarlah. Kita ulangi bait yang pertama. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya dalam dunia ini bersinarlah, dalam dunia ini bersinarlah.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kini lanjutkanlah seluruh langkah kehidupanmu, bangunlah sebuah kehidupan yang selalu menjadi berkat bagi sesama, dan kiranya kita mampu memberikan buah-buah yang terbaik kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan setiap karya kasih penyertaan Roh Kudus memampukanmu, menolongmu, dan juga menuntunmu untuk senantiasa terus berbuah kebaikan dalam seluruh kondisi dan situasi hidupmu kini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah doa pagi di edisi Rabu 16 Juni 2021. Selamat melanjutkan seluruh aktivitas dan karya kehidupan kita. Setialah membangun hidup kesaksian kita, dan setialah menghasilkan buah-buah yang terbaik dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan